Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sulfa Nafisa, nomor absen 15, dari Prodi Sistem Informasi, semester 3. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah aljabar linear dan matriks yang diampu oleh Bu Nuki Anityasari, MPD. Di sini petunjuk pengerjaannya yaitu mengerjakan secara mandiri, dilarang keras hasil review menggunakan ChatGPT, jawaban diketik di lembar jawab ujian. Yang ketiga, tulis identitas Anda pada lembar jawab. Keempat, upload jawaban ujian Anda pada halaman ujian akhir semester UAS di LMS. Yang kelima, yaitu video presentasi wajib di-upload oleh masing-masing mahasiswa pada halaman YouTube masing-masing kelas. Adapun soalnya yaitu cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik aljabar linear dan matriks pada sistem informasi. Nah, pada layar sebelah kiri saya ini terdapat lembar jawaban UAS mata kuliah aljabar linear dan matriks. Di sini saya sudah menemukan 3 jurnal tersebut. Jurnal pertama yaitu yang berjudul Pemodelan Prediksi Harga Ethereum dengan atribut Open, High, and Low dengan algoritma Extreme Learning Machine, di mana tahun terbitnya yaitu tahun 2023. Jurnal kedua mengenai pemodelan estimasi kelulusan mahasiswa berbasis data akademik melalui regresi linear berganda yang diterbitkan pada tahun 2024. Yang jurnal ketiga yaitu dengan judul Penerapan Matematika Algoritma dalam Bidang Ilmu Komputer yang diterbitkan pada tahun 2023. Dari ketiga jurnal ini saya mendapat tema dari Ibu Nuki yaitu tentang determinan. Lalu buat soal yang kedua yaitu buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi. Lalu yang ketiga soalnya itu membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Ya, langsung saja kita ke bagian abstrak pada ketiga jurnal yang telah saya review. Nah, di samping kanan saya di sini ada mengenai jurnal-jurnal yang saya peroleh untuk direview. Mulai dari jurnal pertama, jurnal kedua, dan jurnal ketiga. Jurnal pertama yaitu pada abstraknya, jurnal ini membahas penggunaan algoritma Extreme Learning Machine atau ELM untuk memprediksi harga Ethereum, salah satu cryptocurrency yang paling populer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas ELM dalam memberikan prediksi yang akurat terhadap fluktuasi harga Ethereum dengan menggunakan data historis. Hasilnya menunjukkan bahwa model ELM dapat mencapai akurasi prediksi hingga 85% yang menunjukkan potensi penggunaan algoritma ini dalam analisis pasar cryptocurrency. Dengan pendekatan yang sistematis, penulis melakukan eksperimen untuk menentukan jumlah hidden node yang optimal dalam jaringan syaraf tiruan yang digunakan, serta menganalisis prediksi yang dihasilkan. Jadi dalam abstrak ini mengandung struktur yang berupa pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya terdapat mengenai latar belakang masalah yang akan dituangkan ke dalam jurnalnya. Lalu ada tujuan dari penulisan artikel atau jurnal tersebut. Lalu ada hasil dan pembahasan. Terakhir juga ada kesimpulan mengenai sebenarnya seperti apa. Di sini saya akan menunjukkan mengenai pendahuluan atau
latar belakang permasalahan yang diangkat untuk dalam jurnal ini. Nah, di sini di kanan saya ini ada mengenai yang tadi saya sebutkan struktur untuk membuat abstrak dalam suatu artikel atau jurnal. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi si jurnal ini dibuat dengan latar belakang masalah, yaitu harga cryptocurrency seperti Ethereum sering mengalami fluktuasi yang tinggi dan sulit untuk diprediksi. Jadi harga kripto atau mata uang global, contohnya seperti Ethereum ini sering mengalami kenaikan harga yang tinggi dan sulit untuk diprediksi. Maka dari itu si penulis ini membuat jurnal berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Lalu tujuan dari artikel atau jurnal yang pertama ini yaitu untuk memprediksi harga Ethereum menggunakan algoritma Extreme Learning Machine (ELM) yang merupakan metode pembelajaran mesin yang cepat dan efisien. Jadi tujuannya itu untuk memprediksi harga Ethereum dengan menggunakan algoritma ELM ini dengan menggunakan atribut open, high, and low. Yang dimana algoritma ELM ini merupakan metode pembelajaran yang sudah efisien. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasilnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ELM yang dibangun dapat memprediksi harga Ethereum dengan akurasi 96,96%. Mapa yang diperoleh adalah sebesar 3,035334% dengan 9 hidden node pada model arsitektur jaringan ELM yang dibangun. Nah, dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 96,96% variasi data harga Ethereum. Nah, kesimpulannya, model ELM ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi, terutama pada harga cryptocurrency atau harga mata uang kripto pada keuangan global saat ini. Lalu pendahuluan ada jurnal pertama. Di sini dalam pendahuluan penulis menjelaskan latar belakang pentingnya cryptocurrency khususnya Ethereum dalam konteks keuangan global. Cryptocurrency menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan sistem keuangan tradisional. Namun, volatilitas harga yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan model prediksi yang dapat membantu investor dan trader dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Penulis juga menyoroti pentingnya teknologi blockchain dan bagaimana ELM dapat menjadi solusi untuk memprediksi harga dengan lebih akurat. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwasanya di sini si penulis itu mengambil latar belakang masalah itu mengenai dalam konteks keuangan global itu dengan contohnya mata uang kripto. Jadi di sini si penulis mempunyai latar belakang masalah mengenai keuangan global, cryptocurrency yang menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan sistem keuangan tradisional. Jadi pada zaman sekarang itu sudah lebih baik menggunakan mata uang berupa kripto dibandingkan mata uang kertas yang digunakan sehari-hari oleh manusia pada saat ini. Lalu pada metode penelitian jurnal pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data harga Ethereum dari CoinMarketCap yang kemudian dibagi menjadi data training dan testing.
penulis menerapkan arsitektur jaringan syaraf feed-forward dengan satu hidden layer, di mana jumlah hidden node bervariasi antara 1 hingga 10. Setelah melakukan eksperimen, penulis menemukan bahwa model dengan 9 hidden node menghasilkan nilai MAPE atau mean absolute percentage error terkecil yang menunjukkan akurasi prediksi yang lebih baik. Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan data harga selama tiga hari, di mana 2 hari pertama digunakan sebagai input dan hari ketiga sebagai target. Nah, di sini metodologi penelitian yang digunakan oleh si penulis itu ada kurang lebih 4, ada 3 tahapan dalam metodologi penelitian. Jadi si penulis ini mengumpulkan data-data dari Ethereum, dari CoinMarketCap, yang kemudian dibagi menjadi data training dan testing. Data training ini data yang diuji coba pada tahap penelitian pertama, seperti pengumpulan data, processing data, pelatihan data, desain model ELM, lalu pengujian data, dan terakhir evaluasi model yang digunakan. Yang kedua yaitu metode yang digunakan yaitu pengumpulan data dan processing data. Jadi seluruh data yang digunakan berasal dari data historis harian Ethereum dari laman resmi website coinmarketcap.com yang berjumlah 424 data dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 29 Mei 2023. Setiap data memiliki 3 atribut seperti open, high, and low. Lalu metode yang ketiga menggunakan extreme learning machine. Nah, algoritma extreme learning machine merupakan salah satu kategori algoritma jaringan syaraf tiruan feed-forward network. Jadi metode ELM ini dibuat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari jaringan syaraf tiruan feed-forward, terutama dalam learning speed karena menggunakan algoritma gradient descent untuk proses pembelajarannya. Lalu yang keempat, menggunakan pelatihan data atau data training yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Pelatihan data pada metode ELM berguna untuk membentuk model dan pelatihan yang akurat dalam melakukan prediksi. Nah, di sini ada beberapa tahapan pelatihan data. Penelitian ini untuk data training berjumlah 318 data. Lalu yang kelima, pengujian data atau data testing. Testing data adalah proses di mana hasil prediksi divalidasi dan algoritma ELM dievaluasi berdasarkan pelatihan data yang dilakukan sebelumnya. Jadi, testing data itu merupakan hasil prediksi yang sudah divalidasi dan algoritma ELM yang kemudian dievaluasi berdasarkan pelatihan dan yang dilakukan sebelumnya. Lalu yang keenam ada evaluasi model. Salah satu model untuk menemukan nilai absolut dari selisih antara nilai prediksi dan nilai observasi dibagi dengan data observasi atau data aktual adalah mean absolute percentage error atau MAPE. Kemudian nilai ini ditampilkan dengan persentase, di mana MAPE menunjukkan seberapa besar kesalahan ramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Lalu hasil dan pembahasan pada jurnal pertama,
yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hidden node yang memiliki error, makanya terkecil adalah arsitektur jaringan ELM dengan 9 hidden node yang memiliki nilai rata-rata MAPE sebesar 3,035-334%, sehingga metode ELM yang digunakan ini dapat untuk memprediksi harga Ethereum dengan menggunakan arsitektur SLFM, di mana memiliki 9 hidden node. Ya, di sini merupakan hasil menurut bahasanya. Pada penelitian ini akan dilakukan eksperimen untuk menguji dengan mengubah ukuran hidden node untuk memprediksi setiap hari pada data pengujian. Kemudian akan terlihat eksperimen mana yang memiliki performa baik berdasarkan MAPE yang diperoleh dari masing-masing eksperimen tersebut. Jadi, dari yang saya tangkap mengenai jurnal pertama ini, jika nilai rata-rata MAPE-nya itu kecil, maka metode yang digunakan untuk memprediksi harga Ethereum ini sudah cukup efisien, sudah cukup baik digunakan untuk memprediksi harga cryptocurrency. Kesimpulan pada review jurnal yang pertama yaitu jurnal ini menunjukkan bahwa metode ELM efektif untuk memprediksi harga Ethereum dengan akurasi tinggi, mencapai nilai MAPE terkecil 3,035-334%. Model yang digunakan pun memiliki hidden node yang optimal, yaitu 9, yang menghasilkan pola prediksi serupa dengan data yang aktual. Hasil penelitian ini relevan untuk aplikasi di pasar keuangan, khususnya dalam meningkatkan keakuratan prediksi harga cryptocurrency. Namun, perlu analisis lebih lanjut terkait data yang tidak sesuai dengan pola historis. Jadi, jurnal ini tuh sudah menunjukkan bahwa metode yang digunakan, yaitu ELM, ini sudah cukup efektif untuk memprediksi harga Ethereum pada cryptocurrency, terutama keuangan global. Dan model yang digunakan memiliki hidden node yang sudah optimal, yaitu mencapai nilai 9, yang menghasilkan pola prediksi serupa dengan data yang aktual atau data yang sebelumnya. Namun perlu dianalisis kembali terkait data yang tidak sesuai dengan pola historis. Itu artinya apabila ada data yang tidak sesuai dengan pola historis atau pola historis yang sebelumnya, itu dari si penulis yang didapatkan dari websitenya itu apakah datanya lebih besar, itu perlu dianalisis kembali. Lalu mengenai kualitas dan kredibilitas isi pada jurnal pertama, yaitu yang pertama keaslian. Jurnal ini cukup asli karena peneliti menggunakan metode baru untuk memprediksi harga Ethereum dengan algoritma ELM. Mereka mencoba cara baru untuk mengoptimalkan jumlah node tersembunyi dalam jaringan. Meski begitu, metode seperti ini sudah sering digunakan, sehingga tidak sepenuhnya ide baru, tapi yang membuatnya beda adalah fokusnya pada prediksi harga cryptocurrency dengan pendekatan khusus. Jadi jurnal ini tuh sudah cukup asli karena si peneliti menggunakan metode baru untuk memprediksi harga Ethereum dalam konteks keuangan global, seperti harga cryptocurrency dengan menggunakan ELM. Jadi si para penulis ini mencoba cara baru untuk mengoptimalkan jumlah node tersembunyi dalam
jaringan. Meski begitu, metode seperti ini memang sudah sering digunakan, hanya saja yang membuatnya beda itu fokusnya pada prediksi harga cryptocurrency pada keuangan global. Lalu referensi yang digunakan pada jurnal pertama ini sudah relevan. Mereka mengambil sumber-sumbernya itu sudah sesuai dengan tema yang mereka angkat, yaitu mengenai keuangan global, investasi, lalu teknologi informasi, juga mengenai cryptocurrency-nya sendiri. Jadi mereka sudah cukup relevan dan kredibel mengenai si referensi yang didapatkan oleh para penulis. Kritik metode. Jurnal ini menggunakan algoritma ELM untuk memprediksi harga Ethereum dengan hasil yang cukup akurat. Namun penelitian ini kurang membahas bagaimana algoritma tersebut dapat menangani data yang tidak sesuai pola historis, sehingga akurasinya berpotensi menurun jika menghadapi kondisi data yang tidak biasa. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apabila datanya tidak sesuai dengan pola historis atau datanya tidak biasa, bisa jadi datanya itu bisa lebih besar atau lebih banyak lagi, itu kurang membahas ya pada jurnal ini. Jadi mereka para penulis ini kurang menjelaskan mengenai algoritma ELM ini dapat menangani data yang tidak sesuai dengan pola historisnya. Lalu kualitas analisis. Meskipun model prediksi ELM-nya terbukti sangat akurat dengan eksperimen dan analisis grafik yang jelas, jurnal ini kurang membahas dampak data yang tidak sesuai pola historis terhadap akurasi. Sama seperti yang tadi saya katakan, kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya relevansi dengan topik penelitian. Relevan dengan topik. Pertama yaitu membahas algoritma Extreme Learning Machine untuk prediksi harga cryptocurrency yaitu Ethereum. Relevansinya fokus pada penerapan teknologi prediktif yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan data besar, big data di bidang finansial. Lalu ada kontribusi pada teori penelitian. Memberikan kontribusi dalam pengembangan algoritma Extreme Learning Machine untuk prediksi harga cryptocurrency seperti Ethereum, termasuk mengevaluasi efektivitas model berdasarkan data historis. Jadi di sini itu si penulis memberikan kontribusi dalam pengembangan ELM untuk prediksi harga cryptocurrency dalam konteks keuangan global. Lalu di sini ada keterkaitan antar artikel, hubungan tematik antar artikel. Pada jurnal pertama dan jurnal kedua ini membahas hubungan keduanya menggunakan pendekatan berbasis data untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Jurnal pertama menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan dalam konteks keuangan, sementara jurnal kedua menerapkan analisis data dalam konteks pendidikan. Ini mencerminkan bahwa analisis data dan algoritma dapat diterapkan di berbagai bidang untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Lalu hubungan tematik antar artikel yang kedua yaitu jurnal pertama dan jurnal ketiga. Keduanya menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan. Jurnal pertama menunjukkan bagaimana algoritma ELM dapat digunakan untuk memprediksi tren keuangan,
Sedangkan jurnal ketiga menjelaskan bagaimana blockchain dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengolahan data kesehatan. Ini menunjukkan bahwa teknologi canggih dapat digunakan untuk memecahkan masalah di berbagai sektor, baik itu keuangan maupun kesehatan. Lalu ada perbedaan dan persamaan jurnal pertama dengan jurnal kedua dan juga ketiga. Persamaannya yaitu mengenai penggunaan teknologi. Ketiga jurnal sama-sama menggunakan teknologi dan algoritma untuk memecahkan masalah di bidang masing-masing, seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Persamaan yang kedua yaitu fokus pada data. Semua jurnal menekankan pentingnya analisis data untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Adapun perbedaannya yaitu mengenai jurnal pertama dengan jurnal kedua dan ketiga. Perbedaan yang pertama yaitu pada bidang fokus. Jurnal pertama fokus pada prediksi harga cryptocurrency, jurnal kedua pada prediksi waktu kelulusan mahasiswa, dan jurnal ketiga pada penerapan blockchain dalam manajemen data kesehatan. Perbedaan yang kedua yaitu metode yang digunakan. Jurnal pertama yang menggunakan algoritma ELM, jurnal kedua menggunakan regresi linear berganda, dan jurnal ketiga membahas teknologi blockchain. Lalu di sini ada kebaruan dan inovasi, ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel atau jurnal pertama. Ini mengenai penggunaan ELM dengan hidden node optimal untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jadi penggunaan algoritma ELM ini dengan hidden node yang optimal ini bisa meningkatkan akurasi prediksi yang sudah ditentukan oleh si penulis. Lalu di sini ada kelemahan pada jurnal pertama, yaitu walaupun pada jurnal ini menunjukkan tingkat keakurasian yang baik dalam memprediksi harga cryptocurrency dengan menggunakan algoritma ELM, namun dalam pembahasannya masih kurang memperhatikan dampak dari data yang tidak sesuai dengan pola sebelumnya. Jika data yang digunakan berbeda jauh dari pola historis, maka akurasi prediksinya pun bisa menurun. Lalu selanjutnya ada hal yang diperbaiki dan dikembangkan. Hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan pada jurnal pertama ini yaitu perlu analisis terhadap pengaruh data yang tidak sesuai pola historis. Selanjutnya ada hal yang perlu dikembangkan mengenai eksplorasi parameter lain dalam ELM untuk meningkatkan akurasi. Adapun usulan pengembangannya yaitu mengembangkan ELM dengan dataset yang lebih besar dan bervariasi. Berarti di sini mengembangkan algoritma ELM dengan dataset yang lebih besar dan lebih bervariasi lagi. Berarti si penulis ini perlu mengumpulkan data yang lebih banyak lagi. Lalu hasil temuannya yaitu ELM efektif untuk prediksi harga cryptocurrency dengan akurasi yang tinggi. Dampak pada tekniknya yaitu berkontribusi dalam metode prediksi berbasis data historis untuk aplikasi finansial. Ya, begitu. Itulah mengenai hasil review jurnal pada jurnal pertama. Saya akan lanjutkan untuk membacakan atau memaparkan mengenai hasil review jurnal pada jurnal yang kedua. Pada jurnal kedua ini terdapat judul yaitu pemodelan estimasi kelulusan mahasiswa berbasis data akademik melalui regresi linear berganda. Pada abstrak, jurnal ini membahas pengembangan model regresi linear berganda untuk memperkirakan waktu kelulusan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan data akademik yang ada untuk memberikan prediksi yang akurat mengenai masa studi mahasiswa. Dengan menggunakan 10 variabel yang relevan, model ini diharapkan dapat membantu institusi pendidikan dalam memantau dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPK dan jumlah SKS yang diambil
memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu kelulusan mahasiswa. Dengan model yang dihasilkan mampu menjelaskan 75% variabilitas dalam waktu kelulusan. Nah, di sini pendahuluan atau latar belakang masalah yang diambil oleh si penulis yaitu penggunaan data akademis mahasiswa telah dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi berharga yang mendukung pengelolaan dan pemantauan durasi pendidikan mahasiswa di program studi sistem informasi. Nah, melalui aplikasi metode regresi linear berganda telah dikembangkan sebuah model persamaan Y yang berfungsi untuk memperkirakan waktu kelulusan mahasiswa yang didukung oleh pembuatan prototipe. Jadi si penulis ini menggunakan latar belakang masalah yaitu penggunaan data akademis mahasiswa, khususnya pada program studi sistem informasi untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Gitu. Dan di sini adapun hasilnya yaitu formula ini menunjukkan tingkat kesalahan model berdasarkan mean squared error MSE dan root mean squared error RMSE sebesar 0,1166 dan 0,3415 per kilogram. Lalu pada pendahuluannya dalam jurnal kedua ini, dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan pentingnya pemantauan tingkat kelulusan mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan data akademik yang ada sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pada pendahuluan ini, si penulis itu menjelaskan bagaimana evolusi penyimpanan data telah mencapai titik di mana kumpulan data menjadi aset yang penting yang dapat diolah menjadi informasi yang berharga. Jadi gimana si penulis ini menjelaskan mengenai pemodelan estimasi kelulusan mahasiswa berbasis data akademik melalui model atau metode regresi linear berganda ini untuk penyimpanan data yang sudah menjadi aset penting ya untuk dapat diolah menjadi informasi yang berharga, terutama untuk data kelulusan mahasiswa. Lalu di sini ada metode penelitian. Bagian metodologi menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini. Penulis mengidentifikasi 10 variabel yang dianggap relevan untuk model regresi linear berganda. Data dikumpulkan dari mahasiswa program studi sistem informasi dan analisis dilakukan untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi waktu kelulusan. Penulis juga menjelaskan teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur akurasi model seperti mean squared error, MSE, dan root mean squared error atau RMSE. Nah, di sini proses ekstraksi informasi atau proses pengumpulan informasi dari data melibatkan penerapan berbagai teknik yang berasal dari bidang statistik, matematika, pembelajaran mesin atau machine learning, dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Teknik-teknik ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi dan menemukan wawasan berharga dari kumpulan data yang besar, sebuah proses yang dikenal sebagai penambangan data atau data mining. Nah, dalam konteks analisis data akademik, metode estimasi regresi linear menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi pola dan mengembangkan formula yang bisa digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan, seperti durasi masa studi mahasiswa.
Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang dikembangkan mampu memberikan prediksi yang akurat mengenai waktu kelulusan mahasiswa. Penulis membahas hasil analisis dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis juga menguraikan implikasi dari temuan ini bagi institusi pendidikan, termasuk bagaimana model ini dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemantauan dan dukungan bagi mahasiswa. Penelitian ini mengindikasikan bahwa aplikasi dari metode data mining menggunakan regresi linear berganda telah berhasil membentuk sebuah model persamaan regresi Y untuk memperkirakan waktu kelulusan mahasiswa di program studi sistem informasi. Model ini juga memasukkan 9 variabel independen yang didefinisikan sebagai berikut. Nih, contohnya ada pada jurnal ini ya, sama seperti yang ada di sini. Seperti tadi yang dibahas oleh penulis, di sini menggunakan berbagai macam jenis ilmu seperti statistika, lalu ada matematika, dan pengembangan algoritma dan juga learning machine. Lalu kesimpulan, jurnal ini menunjukkan bahwa metode ELM efektif untuk memprediksi harga Ethereum. Salah. Jadi pada jurnal kedua ini memiliki kesimpulan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan model regresi linear berganda yang mampu memprediksi waktu kelulusan mahasiswa dengan akurasi baik. Variabel IPK dan jumlah SKS yang diambil terbukti signifikan dalam menentukan hasil prediksi. Dengan model ini, institusi pendidikan dapat memanfaatkan data akademik untuk strategi peningkatan kualitas pendidikan. Namun, penelitian ini kurang mengeksplorasi metode lain sebagai pembandingnya. Ya, seperti yang ada di jurnal ini, bahwa jurnal kedua ini sudah berhasil mengembangkan metode regresi linear berganda untuk memprediksi waktu kelulusan mahasiswa, terutama mahasiswa pada prodi sistem informasi. Hanya saja penelitian ini masih kurang mengeksplorasi metode lain sebagai pembandingnya. Jadi si penulis hanya fokus pada metode yang sudah ditentukan, tidak dengan pembanding metode yang lainnya. Lalu mengenai keaslian, penelitian ini cukup unik karena peneliti mencoba memprediksi waktu kelulusan mahasiswa dengan data akademik seperti IPK dan jumlah SKS. Metodenya regresi linear berganda sebenarnya bukan hal baru, tapi penggunaannya di bidang pendidikan memberikan nilai tambah. Penelitian ini membantu kampus memahami lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi waktu kelulusan mahasiswa. Jadi penelitian ini tuh unik dikarenakan si peneliti mencoba memprediksi waktu kelulusan mahasiswa dengan mengumpulkan data akademik si mahasiswa seperti IPK dan jumlah SKS-nya. Lalu metode regresi linear berganda ini walaupun bukan hal yang baru, tapi penggunaannya di bidang pendidikan ini memberikan nilai tambah tersendiri untuk si peneliti dalam jurnal ini. Jadi penelitian ini tuh membantu kampus memahami lebih baik bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi waktu kelulusan mahasiswa. Lalu referensi juga sudah cukup baik ya, di mana sudah asli dan kredibel dengan menggunakan
eh, menggunakan referensi yang baik atau sudah pas dengan tema yang diangkatnya oleh si penulis. Lalu kritik metode untuk jurnal kedua. Jurnal ini menggunakan regresi linear berganda untuk memprediksi waktu kelulusan mahasiswa dan hasilnya cukup baik. Namun tidak ada membandingkan dengan metode lain sehingga kurang memberikan gambaran apakah metode yang digunakan merupakan yang paling optimal. Jadi si penulis ini hanya membahas satu metode yang digunakan, tidak ada pembanding dengan metode lain, di mana hal ini bisa menjadi tanda tanya bagi para pembaca yang awam apakah metode yang digunakan oleh penulis ini yang dituangkan dalam jurnalnya sudah paling optimal atau ada metode lain yang uh, paling optimal dibandingkan dengan jurnal yang sudah ditulis oleh si penulis ini. Lalu kualitas analisis, analisis regresi linear berganda yang digunakan sangat mendalam dan dilengkapi prototipe aplikasi, tetapi kurang eksplorasi metode alternatif untuk validasi modelnya. Jadi di sini ada aplikasinya mengenai analisis regresi linear berganda. Hanya saja kurang eksplorasi metode alternatif untuk validasi modelnya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan mengenai metode pembanding lainnya untuk jurnal ini. Relevan dengan topik yang pertama yaitu menggunakan regresi linear berganda untuk memprediksi waktu lulusan mahasiswa berbasis data akademik. Relevansinya yaitu menggunakan teknologi data mining untuk meningkatkan efisiensi sistem pendidikan selaras dengan topik sistem informasi. Jadi topik yang diangkat ini mengenai sistem informasi dan jurnalnya pun sudah pas karena si peneliti ini juga menggunakan teknologi data mining untuk meningkatkan efisiensi sistem pendidikan terutama pada perguruan tinggi. Lalu ada kontribusi pada teori penelitian, memberikan model baru regresi linear berganda yang fokus pada estimasi waktu kelulusan mahasiswa berbasis data akademik. Penulis juga menguraikan bagaimana metode yang telah digunakan sebelumnya untuk memprediksi waktu kelulusan serta menjelaskan bagaimana penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah yang ada dalam literatur. Jadi si peneliti ini sudah memberikan model baru mengenai regresi linear berganda yang fokus pada bidang pendidikan. Lalu ada hubungan tematik antar artikel. Yang pertama, jurnal kedua, hubungan tematik antar artikel jurnal kedua dan jurnal pertama. Hubungan keduanya menggunakan metode analisis data untuk menghasilkan prediksi yang lebih baik. Jurnal kedua menunjukkan bagaimana data akademik dapat dianalisis untuk meningkatkan keputusan dalam pendidikan, sementara jurnal pertama menunjukkan penerapan analisis data dalam konteks keuangan. Ini menunjukkan bahwa teknik analisis yang sama dapat diterapkan di berbagai bidang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu hubungan tematik antar artikel yang kedua yaitu jurnal kedua dan jurnal ketiga. Keduanya menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem yang ada. Jurnal kedua berfokus pada pendidikan, sedangkan jurnal ketiga berfokus pada kesehatan. Nah, keduanya menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data, kita dapat mengatasi tantangan yang ada di berbagai sektor. Lalu ada perbedaan dan persamaan jurnal kedua dengan jurnal pertama dan juga ketiga. Persamaannya yaitu pertama analisis basis data,
ketiga jurnal menggunakan analisis data untuk meningkatkan pengambilan keputusan di bidangnya masing-masing. Lalu persamaan yang kedua yaitu inovasi teknologi. Semua jurnal menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada. Yang kedua yaitu perbedaan fokus sektor. Jurnal kedua berfokus pada sektor pendidikan, sedangkan jurnal pertama berfokus pada keuangan dan jurnal ketiga pada kesehatan. Pendekatan metodologi. Jurnal kedua menggunakan regresi linear berganda, sementara jurnal pertama dan ketiga menggunakan algoritma dan teknologi yang berbeda. Selanjutnya, ide gagasan atau pendekatan yang ditunjukkan dalam artikel. Pendekatan baru yang mengintegrasikan variabel data akademik untuk memprediksi kelulusan. Jadi di sini penulis ini mempunyai pendekatan baru dalam mengintegrasikan variabel data akademik untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Selanjutnya ada hal yang diperbaiki dan dikembangkan. Sebaiknya melibatkan metode pembanding untuk validasi model. Pembahasan ini mencakup kelebihan dan kekurangan dari model yang dihasilkan, serta potensi pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan, penelitian di berbagai institusi dengan lebih banyak lagi variabel. Jadi si peneliti ini perlu melakukan penelitian di berbagai institusi dengan lebih banyak variabel juga. Jadi tidak hanya pada program studi sistem informasi, tapi juga pada program studi lainnya itu yang nantinya itu bisa menjadi pembanding dalam jurnal tersebut. Lalu usulan pengembangan penelitian di berbagai institusi dengan lebih banyak variabel. Sama dengan hal yang perlu dikembangkan ya. Hasil temuannya, model regresi linear berganda efektif memprediksi waktu kelulusan mahasiswa. Dampak pada tekniknya yaitu memberikan alat prediktif untuk membantu perencanaan akademik. Ya, itulah mengenai pemaparan mengenai hasil review jurnal yang kedua. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal yang ketiga yang telah saya teliti. Jurnal yang ketiga ini memiliki judul yaitu penerapan matematika algoritma dalam bidang komputer. Nah, pada abstraknya yaitu jurnal ini membahas tentang peran penting algoritma dalam dunia komputer. Algoritma itu seperti riset makan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai artikel yang menunjukkan bagaimana algoritma digunakan dalam berbagai bidang teknologi. Tujuannya adalah agar pembaca bisa lebih memahami bagaimana algoritma membantu kita dalam menciptakan solusi yang efektif untuk masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan efisiensi manajemen data hingga 30% dan meningkatkan keamanan data pasien, mengurangi risiko kebocoran informasi. Jadi di sini mengenai latar belakang masalahnya yaitu atau pendahulunya algoritma adalah kunci utama dalam pemrograman komputer yang berisi urutan dari langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, analisis kasus sangat dibutuhkan dalam membuat sebuah algoritma. Misalnya, proses apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk menyiapkan sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Tujuannya tadi yaitu adalah agar pembaca bisa lebih memahami bagaimana algoritma membantu kita dalam menciptakan solusi yang efektif untuk masalah yang ada. Jadi, algoritma itu diibaratkan seperti kita melihat resep masakan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pada resep masakan pun
kita harus mematuhi langkah-langkah, kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ada pada resep masakan tersebut, sehingga nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Lalu pendahuluannya, di bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa algoritma adalah langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya jika kita ingin membuat kue, kita perlu mengikuti langkah-langkah tertentu agar kue tersebut bisa jadi lebih baik, bisa jadi dengan baik. Begitu juga dalam pemrograman, algoritma menjadi dasar untuk membuat program yang bisa berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai jenis algoritma yang ada dan bagaimana algoritma ini membantu dalam pengembangan teknologi. Jadi, si penulis ini menjelaskan berbagai macam algoritma yang nantinya digunakan untuk memecahkan beberapa masalah yang kita hadapi dalam pengembangan teknologi informasi seperti sekarang ini. Gitu. Lalu yang ketiga mengenai metode penelitian, pada jurnal ketiga ini untuk melakukan penelitian ini penulis membaca dan menganalisis 11 artikel yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2023. Artikel-artikel ini dipilih karena relevansinya dengan topik algoritma. Penulis melihat isi dari setiap artikel untuk menemukan informasi penting, metode yang digunakan, dan bagaimana algoritma diterapkan dalam praktik. Dengan cara ini, penulis berharap bisa memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan algoritma dan bagaimana algoritma ini berfungsi dalam berbagai aplikasi. Jadi, eh, si peneliti ini menggunakan metode penelitian berupa data historis dengan si penulis membaca dan menganalisis 11 artikel dari tahun sebelumnya. Eh, jadi artikel-artikel ini tuh sudah pas dengan topik yang diangkat oleh si penulis dalam jurnal ini mengenai berbagai macam algoritma yang nantinya berfungsi dalam berbagai aplikasi. Ya, di sini ya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode review jurnal dan review buku. Jadi si peneliti jurnal mencari jurnal dan buku menggunakan kata kunci algoritma dalam bidang komputer. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi semua jurnal yang diperoleh pada laporan penelitian ini. Jurnal yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 11 artikel jurnal mulai dari tahun 2018 hingga 2023 dan satu buku online atau e-book pada tahun 2015. Berarti di sini totalnya ada 12 ya, ada 12 pengumpulan data, 11 artikel dan satu buku online yang diperoleh dari Google Scholar dan website penyedia e-book. Gitu. Dan di sini ada tabel hasil penelitian jurnal. Berarti ada kurang lebih ada 12 ya harusnya. Ya, ada 12 berarti. Lalu hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa algoritma sangat penting dalam berbagai aplikasi komputer. Beberapa algoritma yang dibahas dalam jurnal ini di antara lain yaitu algoritma C4.5 yang mencapai akurasi 95,19% dalam klasifikasi pemahaman siswa matematika dengan pohon keputusan. Lalu yang kedua yaitu mengenai Welsh Powell, mempermudah jadwal akademik tanpa tumpang tindih melalui pewarnaan graf.
Lalu yang ketiga yaitu algoritma Kruskal, di mana algoritma ini mengoptimalkan jaringan komputer dengan biaya minimum menggunakan minimum spanning tree. Yang keempat yaitu algoritma Boyer-Moore berbasis web atau Naive memberikan diagnosis diabetes berbasis data dengan akurasi yang tinggi. Algoritma yang kelima yaitu AHP atau Analytical Hierarchy Process, membantu seleksi asisten laboratorium secara sistematis dan berbasis kriteria. Keenam ada algoritma AES-128-bit, di mana menjamin keamanan data kependudukan melalui enkripsi kuat. Yang ketujuh ada algoritma Dijkstra dengan logika fusi, menentukan rute distribusi BWM optimal dengan analisis graf berbobot. Jadi di sini ada algoritma AHP, algoritma hierarchy process untuk membantu seleksi penerimaan asisten laboratorium. Lalu ada algoritma AES, lalu ada algoritma Dijkstra dengan logika fusi. Jadi kesimpulannya, jurnal ketiga ini menggarisbawahi peran algoritma seperti Dijkstra, AHP, dan AES, dan lainnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknologi. Salah satu aplikasinya adalah penggunaan blockchain dalam manajemen data kesehatan yang meningkatkan efisiensi hingga 30%. Namun hasil penelitian ini lebih banyak teori dan kurang didukung oleh uji coba atau implementasi nyata, sehingga efektivitasnya dalam praktik masih perlu dibuktikan. Jadi jurnal ini hanya membahas mengenai teori-teori atau pengertian mengenai algoritma apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti pada bidang kesehatan, lalu pada bidang kerjaan gitu ya, tanpa adanya uji coba atau simulasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana? Jadi hasilnya itu masih kurang dalam penelitian ini karena tidak adanya pendukung atau bukti seperti simulasi nyata. Implementasi misalkan pada algoritma analytical hierarchy process ini, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa itu kurang dijelaskan. Hanya saja di sini hanya memaparkan mengenai teorinya. Keaslian jurnal ini kurang orisinil karena hanya mengulas berbagai algoritma yang sudah ada, seperti algoritma Dijkstra dan blockchain, tanpa melakukan eksperimen baru. Isinya lebih mirip ringkasan atau rangkuman dari penelitian lain. Jadi meskipun informatif, jurnal ini tidak menawarkan hal yang benar-benar baru. Jadi jurnal ketiga ini hanya mengulas mengenai sumber-sumber yang penulis dapatkan dari jurnal atau artikel sebelumnya gitu. Hanya mengulas kembali menjadi ringkasan pada jurnal ketiga ini. Referensi yang digunakan sudah relevan dan kredibel karena sesuai dengan topik yang diulas mengenai algoritma dan semuanya sudah pas. Lalu kredit metode, penelitian ini membahas potensi teknologi blockchain untuk pengelolaan data kesehatan. Meskipun idenya menarik, jurnal ini hanya menampilkan teori tanpa adanya uji coba atau simulasi, sehingga belum dapat dibuktikan efektivitasnya dalam penerapan nyata. Jadi penelitian pada jurnal ketiga ini hanya membahas potensi teknologi blockchain untuk pengelolaan data kesehatan ataupun tentang membahas algoritma-algoritma apa
apa saja yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun hanya saja di sini kurang menjelaskan eh, apa adanya uji coba atau simulasi dari si peneliti atau si penulis ini. Lalu kualitas analisis teori blockchain yang dibahas sangat inovatif dalam konteks efisiensi dan keamanan data, namun kurang mendukungnya dengan uji coba empiris yang relevan dengan topik. Yang pertama, relevansinya yaitu menunjukkan pentingnya teknologi informasi dalam mendukung efisiensi dan keamanan manajemen data. Lalu ada kontribusi pada teori penelitian menyoroti peran algoritma dalam pengembangan teknologi, khususnya aplikasi blockchain dalam manajemen data kesehatan. Hubungan tematik antara artikel yang pertama yaitu antara jurnal ketiga dan jurnal pertama. Hubungan keduanya menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam bidang masing-masing. Jurnal ketiga menyoroti potensi blockchain dalam meningkatkan manajemen data, sementara jurnal pertama menunjukkan bagaimana algoritma dapat digunakan untuk memprediksi tren keuangan. Ini mencerminkan bahwa inovasi teknologi dapat diterapkan untuk memecahkan masalah di berbagai sektor. Lalu hubungan tematik antar artikel yang kedua, jurnal ketiga dan jurnal kedua. Keduanya menunjukkan bagaimana teknologi dan analisis data dapat digunakan untuk meningkatkan sistem yang ada. Jurnal kedua berfokus pada pendidikan dan pengambilan keputusan berbasis data, sedangkan jurnal ketiga berfokus pada keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data kesehatan. Ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi yang tepat dapat membantu mengatasi tantangan di berbagai bidang. Berikutnya yaitu perbedaan dan persamaan jurnal ketiga dengan jurnal pertama dan kedua. Persamaannya yang pertama yaitu pentingnya algoritma. Ketiga jurnal tentunya menyoroti pentingnya algoritma dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan di bidang masing-masing. Seperti jurnal pertama itu menggunakan algoritma extrapolation (ELM), lalu yang kedua itu menggunakan algoritma juga. Lalu yang ketiga juga membahas mengenai berbagai macam algoritma. Relevansi yang kedua yaitu relevansi inovasi. Semua jurnal mengusulkan inovasi yang relevan untuk memecahkan masalah di sektor yang berbeda. Yang kedua yaitu mengenai perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu topik utama yang diangkat yaitu jurnal ketiga membahas blockchain, sedangkan jurnal pertama membahas cryptocurrency dan jurnal kedua membahas pendidikan. Perbedaan yang kedua mengenai aplikasi praktis. Jurnal ketiga lebih fokus pada aplikasi teknologi dalam manajemen data, sedangkan jurnal pertama dan kedua lebih pada prediksi dan analisis data. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Jurnal ketiga ini mengeksplorasi algoritma seperti blockchain untuk efisiensi dalam manajemen data kesehatan. Lalu hal yang diperbaiki dan dikembangkan pada jurnal ketiga ini yaitu kurangnya uji coba nyata atau simulasi untuk aplikasi blockchain. Selanjutnya ada hal yang perlu dikembangkan, aplikasi nyata dari teori yang dibahas khususnya pada sistem kesehatan itu seperti apa? Karena memang ya di jurnal ketiga ini hanya membahas mengenai teori algoritma yang ada saja tanpa adanya simulasi yang nyata. Surat pengembangannya yaitu aplikasi nyata pada teori yang dibahas khususnya pada sistem kesehatan sama ya seperti sebelumnya. Lalu yang berikutnya ada hasil temuan algoritma blockchain berpotensi meningkatkan efisiensi dalam manajemen data. Adapun dampak pada tekniknya yaitu menunjukkan pentingnya algoritma dalam pengembangan teknologi sistem informasi. Nah, itulah dari soal kedua ya, saya sudah membuat review dari
ketiga artikel jurnal, lalu saya sudah memaparkan satu persatu mulai dari abstrak sampai dampak pada teknik dari jurnal pertama, kedua, dan ketiga. Lalu soal ketiga ini membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat berdasarkan ketiga jurnal yang telah saya review ini. Di sini saya mengangkat tema yaitu aplikasi blockchain dalam sektor pendidikan. Jadi saya mengangkat tema aplikasi blockchain dalam sektor pendidikan. Saya itu berarti mengangkat berdasarkan jurnal pertama, jurnal kedua, dan jurnal ketiga. Hanya saja di sini bisa lebih spesifik pada jurnal yang kedua membahas mengenai waktu kelulusan mahasiswa. Hal itu menjadi patokan saya untuk membuat tema baru dalam sektor pendidikan. Judulnya yaitu Eksplorasi Implementasi Blockchain untuk Manajemen Data Akademik, Studi Kasus di Institusi Pendidikan Tinggi. Ya, hampir sama dengan yang kedua, hanya saja di sini saya mengeksplorasi implementasi teknologi blockchain untuk manajemen data akademik pada institusi pendidikan tinggi. Modifikasi variabelnya yaitu data akademik. Yang pertama data mahasiswa seperti nama, nomor induk mahasiswa, dan riwayat akademik sebelumnya. Lalu ada data transaksi, pendaftaran mata kuliah, nilai, dan transkrip nilai. Lalu yang ketiga ada data keuangan, pembayaran biaya kuliah, dan informasi beasiswa. Yang kedua yaitu mengenai keamanan enskripsi data menggunakan teknik untuk mengamankan data agar tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu akses terbatas, hanya orang tertentu yang bisa melihat data tertentu, seperti dosen atau staf administrasi saja. Yang ketiga efisiensi waktu proses, mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar atau mengeluarkan transkrip. Yang kedua yaitu biaya operasional, melihat apakah menggunakan blockchain bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengelola data. Dan ada pun hal yang belum dibahas dari artikel-artikel sebelumnya, yaitu secara keseluruhan dokumen jurnal belum membahas studi kasus nyata penerapan blockchain dalam bidang pendidikan, dampak pada pengalaman pengguna, lalu aspek hukum dan etikanya seperti apa, dan terakhir perbandingan dengan sistem tradisional serta potensi pengembangan teknologi di masa depannya seperti apa. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu yang sudah saya paparkan mengenai review jurnal yang sudah saya pelajari dan saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.